telah memastikan terlebih dahulu bahwa semua data administrasi sudah lengkap dan tidak ada kendala dalam sistem. Selain persoalan rapel, sebenarnya ada banyak perubahan yang terus terjadi dalam sistem pensiun di Indonesia. Pemerintah bersama lembaga terkait terus melakukan penyesuaian untuk memastikan bahwa sistem pembayaran pensiun bisa berjalan lebih efisien dan lebih aman bagi para penerima. Salah satu fokus utama dalam beberapa tahun terakhir adalah digitalisasi sistem administrasi pensiun. Dengan adanya sistem digital, proses verifikasi data, pembaruan informasi, serta penyaluran dana diharapkan bisa menjadi lebih cepat dan lebih transparan. Namun perubahan menuju sistem digital ini juga kadang menimbulkan pertanyaan bagi sebagian pensiunan yang belum terlalu terbiasa dengan teknologi. Ada yang khawatir apakah mereka harus melakukan proses tertentu secara online atau apakah pencairan akan menjadi lebih rumit. Padahal pada kenyataannya sebagian besar perubahan ini justru bertujuan untuk mempermudah proses. Sistem digital membantu mempercepat pengolahan data sehingga pembayaran bisa dilakukan dengan lebih tepat waktu dan lebih akurat. Di tengah berbagai perubahan ini, hal yang paling penting bagi para pensiunan adalah selalu mendapatkan informasi dari sumber yang jelas dan terpercaya. Saat ini informasi memang bisa menyebar sangat cepat melalui media sosial, tetapi tidak semua informasi tersebut benar atau lengkap. Kadang ada judul yang terdengar sangat meyakinkan, tetapi setelah diperiksa lebih dalam ternyata informasinya tidak sepenuhnya sesuai dengan kenyataan. Karena itulah memahami penjelasan secara menyeluruh menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman. Banyak juga pensiunan yang mulai merencanakan penggunaan dana rapel jika memang sudah benar-benar diterima. Ada yang ingin menggunakannya untuk kebutuhan kesehatan, ada yang ingin membantu keluarga, dan ada juga yang ingin menyimpannya sebagai cadangan keuangan di masa depan. Hal seperti ini tentu sangat wajar karena dana rapel biasanya datang dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan pembayaran pensiun bulanan biasa. Menariknya, setiap kali ada kabar mengenai rapel atau kenaikan pensiun, suasana di komunitas pensiunan biasanya langsung menjadi lebih ramai. Banyak yang mulai berdiskusi, saling bertukar informasi, bahkan ada yang mencoba menghitung perkiraan jumlah yang mungkin mereka terima. Hal ini sebenarnya menunjukkan betapa pentingnya informasi yang jelas bagi para pensiunan. Dengan informasi yang tepat, mereka bisa merencanakan keuangan dengan lebih baik dan tidak perlu merasa khawatir dengan kabar yang belum tentu benar. Beberapa pensiunan yang sudah lebih dulu menerima rapel biasanya juga mulai berbagi pengalaman mereka. Mereka menceritakan kapan dana tersebut masuk ke rekening, berapa jumlah yang diterima, dan apakah ada proses tertentu yang harus dilakukan sebelumnya. Cerita seperti ini sering menjadi referensi bagi pensiunan lain yang masih menunggu pencairan. Meskipun setiap kasus bisa berbeda, pengalaman dari sesama pensiunan seringkali memberikan gambaran yang lebih nyata tentang bagaimana proses pencairan sebenarnya terjadi. Dalam situasi seperti sekarang, kesabaran memang menjadi salah satu hal yang sangat penting. Ketika kabar mengenai pencairan mulai beredar, wajar jika banyak orang berharap dana tersebut segera masuk ke rekening mereka. Namun karena prosesnya melibatkan jumlah penerima yang sangat besar di seluruh Indonesia, pencairan bertahap menjadi solusi yang paling aman dan realistis. Selama tidak ada kendala administrasi, pada akhirnya hak para pensiunan tetap akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal lain yang juga sering ditanyakan adalah apakah rapel seperti ini akan terjadi lagi di masa depan. Jawabannya sangat bergantung pada kebijakan yang akan diambil ke depan. Jika ada penyesuaian atau perubahan sistem yang membutuhkan waktu implementasi, kemungkinan adanya rapel memang selalu ada. Namun setiap kebijakan tentu memiliki mekanisme dan perhitungan yang berbeda sehingga tidak bisa langsung disamakan dengan situasi yang terjadi sekarang. Yang jelas, sistem pensiun sendiri merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian panjang para pegawai yang telah bekerja selama puluhan tahun. Dana pensiun dirancang untuk memberikan jaminan keuangan setelah seseorang tidak lagi aktif bekerja. Karena itu, setiap penyesuaian yang dilakukan biasanya bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kemampuan sistem keuangan negara dan kesejahteraan para pensiunan. Ketika mendengar kabar mengenai rapel hingga puluhan juta rupiah, wajar jika banyak orang merasa sangat antusias. Namun yang paling penting adalah memahami bahwa angka tersebut merupakan kemungkinan maksimum yang hanya berlaku pada kondisi tertentu.
Bagi sebagian besar pensiunan, jumlah yang diterima mungkin berada pada kisaran yang berbeda. Meskipun begitu, rapel tersebut tetap merupakan hak yang sangat berarti karena membantu menutupi selisih pembayaran yang sebelumnya belum diterima. Pada akhirnya, hal yang paling penting bagi para pensiunan saat ini adalah tetap memantau informasi resmi dan memastikan bahwa semua data administrasi mereka sudah benar. Dengan begitu, ketika proses pencairan dilakukan, tidak akan ada kendala yang menghambat penerimaan dana tersebut. Banyak pensiunan yang akhirnya merasa lebih tenang setelah memahami bagaimana proses rapel sebenarnya bekerja dan mengapa pencairannya bisa membutuhkan waktu. Dan sekarang setelah kita memahami bagaimana sistem rapel ini dihitung, bagaimana proses pencairannya dilakukan, serta mengapa jumlah yang diterima bisa berbeda antara satu pensiunan dengan yang lain, ada satu pertanyaan terakhir yang masih sering muncul dan membuat banyak orang penasaran. Pertanyaan itu adalah bagaimana cara mengetahui dengan lebih pasti apakah nama Anda termasuk dalam daftar penerima rapel yang sedang diproses saat ini, dan apakah ada tanda-tanda tertentu yang menunjukkan bahwa dana tersebut kemungkinan akan segera masuk ke rekening Anda dalam waktu dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu pensiunan hebat di seluruh penjuru Nusantara. Kembali lagi bareng kami di Info Pensiunan ASN. Alhamdulillah kita masih dikasih kesehatan dan kesempatan ketemu di platform ini. Semoga Bapak dan Ibu yang nonton video ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebahagiaan lahir batin dan kesehatan yang prima. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Kami doakan semua harapan Bapak dan Ibu, terutama yang terkait hak-hak pensiun, dimudahkan dan dilancarkan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bahas topik yang lagi panas banget diperbincangkan. Topik yang mungkin bikin banyak pensiunan gelisah, was-was, bahkan stres, soal rapel gaji pensiunan. Belakangan ini informasi soal siapa yang dapat rapel dan siapa yang berpotensi tertunda itu rame banget di grup-grup WhatsApp, media sosial, dan juga di YouTube. Karena sekarang kita udah tanggal 10 Maret 2026, pembahasan ini akan kita sesuaikan dengan situasi terkini. Kita kupas tuntas masalah ini pakai bahasa yang runut, gampang dimengerti, dan yang penting, kepala dingin. Jangan kemana-mana, informasi ini krusial buat masa depan Bapak dan Ibu sekalian. Kenapa kabar rapel ini bisa sensitif banget? Bayangin deh, di satu sisi kita dengar kabar gembira ada tambahan dana, ada rapel yang bakal cair, pasti rasanya seneng. Langsung kebayang mau dipakai buat apa? Bayar cicilan, bantu anak, biaya berobat, atau sekadar nambah pos belanja. Tapi di sisi lain tiba-tiba muncul info bahwa nggak semua pensiunan akan menerima rapel pada waktu yang sama, ada yang tertunda, bahkan ada kabar bahwa ada golongan tertentu yang mungkin nggak dapat. Waduh, campur aduk rasanya, deg-degan, bingung, perasaan kayak gitu wajar banget. Makanya kita harus bahas ini dengan kepala dingin, hati lapang, dan pemahaman yang jernih. Jangan sampai termakan info setengah-setengah yang malah bikin stres sendiri. Pertama-tama kita harus paham, proses pencairan dana pensiun dan rapel itu ada aturan administratif dan teknis yang tidak bisa diabaikan. Ini serius, bukan main-main. Seringkan kita langsung tarik kesimpulan, hak pensiun dihapus. Padahal belum tentu begitu. Banyak kasus yang sebenarnya bukan menghapus hak, tapi menunda pencairan karena ada syarat yang belum terpenuhi atau proses verifikasi yang belum selesai. Jadi intinya, belum cair bukan berarti hilang haknya. Ingat juga, lembaga yang ngurusin ini punya tanggung jawab besar. Misalnya kalau ada pembayaran yang longgar verifikasinya, bisa saja dana cair ke orang yang sudah meninggal, atau ke rekening yang salah, atau bahkan ke pihak yang enggak berhak. Itu rugi negara dan rugi keluarga yang berhak. Makanya verifikasi data itu ketat, tujuannya melindungi hak Bapak dan Ibu juga. Jadi kalau ada pensiunan yang belum terima rapel, bisa jadi karena salah satu syarat administratif belum terpenuhi, data belum sinkron, atau verifikasi belum kelar. Kita harus paham itu biar nggak jadi panik. Siapa saja sih golongan pensiunan yang berpotensi mengalami penundaan per 10 Maret 2026? Setelah paham bahwa penundaan bukan berarti penghapusan hak, penting buat tahu siapa yang paling berisiko. Dari pola pencairan yang sering terjadi, ada 4 golongan utama yang kerap muncul dan paling mungkin kena kendala. Yuk kita bahas satu persatu, biar Bapak dan Ibu bisa segera antisipasi. Golongan pertama, pensiunan yang belum melakukan autentikasi secara berkala.
Ini penyebab klasik dan paling sering terjadi, padahal sebenarnya gampang diatasi. Otentikasi itu intinya bukti bahwa penerima pensiun masih hidup, masih aktif, dan berhak menerima pembayaran. Ini bentuk verifikasi keberadaan penerima yang dilakukan oleh PT Taspen melalui sistem yang mewajibkan penerima pensiun melakukan otentikasi berkala. Tujuannya mulia, mencegah pembayaran ke orang yang sudah meninggal atau ke rekening yang salah, menjaga data supaya selalu update dan akurat. Praktiknya gimana? Di era digital sekarang, otentikasi banyak diarahkan lewat aplikasi Andal by Taspen. Nama aplikasinya sendiri Andal by Taspen. Lewat aplikasi ini, pensiunan bisa verifikasi identitas dengan gampang pakai ponsel pintar. Ada fitur face recognition yang memudahkan. Tapi ya kenyataannya nggak semua pensiunan mahir pakai gadget. Banyak juga yang gaptek, atau matanya sudah nggak begitu jernih lihat layar, atau bahkan nggak punya ponsel pintar, atau tinggal di daerah sinyalnya lemah. Ini tantangan nyata. Buat yang belum otentikasi, sistem bakal menandai datanya sebagai belum terverifikasi. Kalau status ini belum diperbaiki, pembayaran termasuk rapel bisa tertahan. Sistem biasanya nunggu sampai otentikasi selesai baru proses pencairan dilanjutkan. Jadi pertanyaan kita, kapan terakhir kali Bapak Ibu otentikasi? Sudah lewat Andal by Taspen kah? Atau masih bingung? Kalau belum, sekaranglah saatnya. Manfaatkan aplikasi Andal by Taspen. Kalau kesulitan, minta tolong keluarga. Jangan malu minta bantuan anak, cucu, atau keponakan. Mereka biasanya jago teknologi dan senang bantu. Kalau tetap susah karena kendala gadget atau sinyal, Bapak Ibu bisa datang langsung ke kantor Taspen atau ke bank mitra seperti Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Petugas di sana siap bantu otentikasi manual. Intinya, jangan tunda. Otentikasi itu bukan formalitas doang. Ini kunci supaya hak pensiun tetap lancar. Semakin cepat dilakukan, semakin aman. Golongan kedua, pensiunan yang punya masalah administrasi. Ini juga sering banget jadi penyebab tertahannya pembayaran. Masalah administrasi tampak sepele, tapi dampaknya bisa besar. Apa aja yang termasuk masalah administrasi? Banyak. Contohnya data pribadi belum diperbarui, misalnya baru pindah alamat, tapi data di Taspen masih alamat lama, atau ada perubahan status perkawinan yang belum dilaporkan, misalnya pasangan meninggal tapi belum diberitahukan. Ada juga perbedaan data identitas. Nama di KTP nggak sama persis dengan nama di SK pensiun, atau tanggal lahir beda. Hal-hal kecil kayak nama atau